Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat Ebenezer. Kita bersyukur buat pagi hari ini bahwa kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Sampai hari ini Tuhan masih menyertai kita. Kita semuanya rindu untuk berkumpul bersama-sama, bersekutu. Tapi biarlah Tuhan tetap menyertai kita dimanapun kita berada. Berkat-Nya, hadirat-Nya tetap bersama-sama dengan kita sampai dengan hari ini. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama memuji meninggikan nama Tuhan. Kita semuanya rindu meninggikan dan memuliakan nama Yesus. Biarlah pujian ini menyampaikan rasa rindu kita untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Haleluya.
kami, sebab Engkau Allah yang menyertai kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Sungguh kasih-Mu tidak pernah berubah. Bapa, Engkau memberkati kami yang saat ini berada di tempat ini, berada di rumah, berada dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Yesus, penyertaan-Mu luar biasa buat kami. Kami mengikuti ibadah ini Tuhan, Kau sertai kami dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Tuhan Yesus memberkati kami, memberkati keluarga kami, anak-anak kami. Terpujilah nama-Mu Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur buat pagi hari ini Bapak Ibu, kita berada di bulan Agustus. Sebentar lagi Indonesia memasuki usia yang ke-75 tahun. Tapi sampai dengan hari ini Tuhan masih menyertai Indonesia dengan luar biasa, amin. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Sebab Tuhan Allah kita memberkati kita sampai hari ini. Haleluya. berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku.
Masih bersuka cita Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus baik buat kita semuanya. Biarlah roh kita menyala-nyala melayani Tuhan. Kita yang ada di rumah, kita yang ada di tempat ini, dimanapun kita berada, biarlah roh kita senantiasa melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Sebab firman-Nya berkata bahwa bila Tuhan besertaku, kuat roh dan jiwaku. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Firman-Mu berkata, Engkau besertaku. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita akan sama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa.
Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, anugerah. Bersyukur buat berkat-berkat-Mu. Sampai hari ini kami boleh melihat tangan Tuhan senantiasa menopang setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, setiap janji-janji-Mu tergenapi dalam setiap hidup kami. Kami boleh melihat bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kami. Sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Semua oleh karena kebaikan Tuhan. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan akan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berbicara bagi setiap kami Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh meneguhkan setiap hati kami. Untuk tetap kami percaya kepadamu. Lewat firman-Mu kami semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang memberikan hikmat bagi kami semua untuk mengerti firman-Mu. Dan memampukan di dalam kehidupan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, Shalom. Saya percaya bahwa kita tetap bersukacita. Saya percaya bahwa kita tetap bersemangat. Saya percaya kita tetap bergairah. Bahkan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita terus juga menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Sebab Dia yang senantiasa ada dalam setiap hidup kita. Kita bersyukur sampai hari ini kita terus melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita boleh melewati hari-hari yang sulit. Dan kita ada saat ini oleh karena pertolongan Tuhan. Sehingga tidak ada alasan bagi saya, Bapak, Ibu, Saudara untuk tidak mau bersyukur. Sebab Dia baik. Dan janji firman Tuhan, Dia berkata bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Asalkan kita terus ada, datang kepada Dia, terus berharap kepada Dia. Saya percaya tangan Tuhan yang ajaib tidak terbatas untuk menolong saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini saya rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan membawakan tema yang sederhana, yaitu pergunakan waktu yang ada. Sekali lagi tema yang sederhana ialah pergunakan waktu yang ada. Saya ajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ada di rumah, mari kita ambil Alkitab kita dan kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Dengan perlahan satu demi ayat kita akan baca, kita akan renungkan. Sehingga apa yang saya sampaikan boleh meneguhkan iman Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saya ajak untuk kita membaca di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-21. Sekali lagi Efesus 5 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup.
Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ayat 15 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dikatakan perhatikanlah dengan seksama. Artinya kita harus sungguh-sungguh menjalankan segala perintah Tuhan. Artinya kita harus sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Ini berbicara tentang satu posisi. Kenapa Rasul Paulus berkata kita harus memperhatikan sungguh-sungguh. Atau kita harus menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Ini berbicara tentang posisi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di mana dikatakan bahwa kita sebagai orang percaya. Siapa orang percaya? Orang percaya ialah orang yang atau kita adalah orang-orang yang percaya yang memperoleh anugerah keselamatan dari Yesus Kristus. Itulah posisi kita. Sehingga Rasul Paulus berkata di dalam pasal yang ke-1 ayat 3 dan 4, terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita harus sungguh-sungguh karena mengingat posisi kita. Ternyata Rasul Paulus katakan kita mendapat anugerah keselamatan oleh karena Yesus. Di dalam bagian firman Tuhan yang lain katakan bahwa kita yang tadinya jauh sudah menjadi dekat. Oleh karena apa? Oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita yang jauh sudah dibawa mendekat kepada Allah. Dan dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, yang harusnya binasa, tapi oleh karena anugerah keselamatan lewat Yesus Kristus, kita yang berdosa itu dibenarkan, dilayakkan sehingga kita memperoleh berkat rohani, kata Rasul Paulus. Itu posisi saya dan saudara. Sehingga dikatakan kita harus memperhatikan hidup kita dengan sungguh-sungguh karena kita memiliki satu posisi. Di mana firman Tuhan katakan mengingatkan supaya kita harus memperhatikan hidup kita.
Karena kita itu sudah diselamatkan. Mendapat satu posisi yang baru. Sehingga kita ini disebut gereja. Kita adalah orang-orang yang tadinya dalam kegelapan. Oleh karena Yesus, kita dipindahkan ke dalam terang yang ajaib. Sehingga kita disebut gereja. Adalah anak-anak terang. Ini bicara tentang posisi. Sehingga Rasul Paulus dalam pasal 4 juga menasihatkan kita. Dikatakan bahwa pasal 4 ayat 1, pasal Efesus 4 ayat 1, sebab itu aku menasehatkan kamu. Ini Rasul Paulus mengingatkan dan menasehatkan kita semua orang yang percaya. Yang sudah memiliki satu posisi, tadinya adalah hidup dalam kegelapan, sudah hidup di dalam terang. Tadinya jauh sudah ada dekat dengan Tuhan oleh karena pengorbanan Yesus. Dia mengingatkan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Dia menasihatkan agar supaya kita harus berpadanan dengan panggilan. Yang seperti tadi yang saya sudah jelaskan. Kita sudah dipanggil. Bahkan ayat yang pertama, pasal yang pertama maksud saya, dikatakan bahwa sebelum dunia ini ada, Allah sudah menentukan. Dan dia memanggil kita, bahkan sebelum dalam kandungan ibu kita. Itulah panggilan yang Tuhan berikan pada kita menjadi satu posisi yang baru. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan agar supaya kita harus berpadanan dengan panggilan itu. Bagaimana supaya kita berpadanan dengan panggilan itu? Ayat yang kita kembali dalam Efesus 5. Ayat yang ke-5 dikatakan bahwa perhatikanlah sama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi bagaimana supaya kita berpadanan dengan panggilan itu? Kita harus menjadi orang yang arif. Apa itu orang arif? Orang arif ialah orang yang selalu mau dan rindu mendengarkan akan firman Tuhan. Orang arif ialah orang yang senantiasa mau ditegur. Orang arif ialah selalu ada kerendahan hati untuk menerima setiap teguran, bahkan kritikan sekalipun. Orang arif, dia dengan rendah hati mau mendengar, mau dikritik. Dan orang arif ialah orang yang senantiasa berhati-hati dalam setiap bertindak. Sehingga disebut orang arif ialah orang yang mempertimbangkan segala resiko akibat yang dilakukan tak kala dia tidak mau atau tidak melakukan firman Tuhan. Itulah orang arif. Supaya kita terus berpadanan dengan panggilan itu sebagai posisi orang percaya, Rasul Paulus mengingatkan kita agar supaya kita menjadi orang arif. Jangan seperti orang bebal. Apa itu orang bebal?
Orang bebal ialah orang yang bukan tidak tahu firman, tahu tapi tidak mau ditegur. Mereka tahu firman Tuhan, tapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Itu orang bebal. Tidak mau diajar. Merasa tahu sekalipun dia tidak tahu. Itu orang bebal. Sehingga ada kesombongan di dalam hidupnya. Bahkan orang bebal, sekalipun berulang-ulang diberitahu, dia tidak mau membuka hati dan menurut nasihat. Itu orang bebal. Tapi nasihat firman Tuhan agar supaya kita menjadi orang arif. Nah, baiklah kita menjadi orang arif. Orang arif yang mau ditegur, mempertinggalkan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang bagaimana supaya hidup kita tetap arif? Kalau mungkin kita berkata, iya Tuhan, saya sekarang sudah bijaksana, saya sudah melakukan sekehendak-Mu Tuhan, sudah melakukan perintah Tuhan. Tapi ada yang Tuhan mau, agar supaya kita tetap menjadi arif, agar supaya kita tetap menjadi orang yang bijaksana, terus terpelihara dalam posisi sesuai dengan panggilan Tuhan bagi kita sebagai gereja. Ada satu yang menjadi tema saya pada pagi hari ini, yaitu untuk kita tetap hidup menjadi orang arif, bijaksana, kita terus mempergunakan waktu yang ada. Amin. Kita harus mempergunakan waktu yang ada. Puji Tuhan, kalau sampai saat ini kita hidup arif, bijaksana, firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Terus mempergunakan waktu yang ada. Dalam terjemahan yang lain, ada kata sederhana, yaitu tentang pergunakan waktu yang ada, ialah pergunakan waktu dengan berguna. Jadi menjadi orang arif, tetap arif bijaksana, kita juga harus tetap mempergunakan untuk mempertahankan hidup kita arif, mempergunakan waktu dengan berguna. Agar supaya kita tetap hidup berpadanan dengan kasih dan panggilan itu. Sekalipun kita saat ini sudah ada, kita tetap pertahankan dan tetap kita mengecek kehidupan kita. Terus memperhatikan hari lepas hari, jam demi jam. Apakah sungguh-sungguh kita melakukan firman Tuhan. Terus ada pengecekan. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa kesehatan kita, fisik kita perlu dicek setiap hari atau secara berkala. Karena apa? Karena banyak perubahan yang terjadi. Belum tentu bulan yang lalu kita sehat. Dan hari ini kita sehat. Belum tentu minggu yang lalu kita prima sehat. Hari ini sehat. Kita butuh pengecekan secara berkala. Demikian juga hal rohani kita. Apakah kita terus mengecek? Apakah sudah benar posisi saya sebagai orang percaya? Orang yang sudah dibaharui. Apakah saya sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum? Itu harus ada pengecekan. Karena apa? Jadi pertanyaan, kenapa? Firman Tuhan katakan bahwa pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ada banyak
peristiwa, ada banyak hal-hal yang kita tidak duga terjadi. Bahkan mungkin menyeret kita untuk keluar dari iman yang benar. Ada ajaran-ajaran saat ini yang mungkin membawa kita untuk tidak mau setia lagi kepada Tuhan. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ada banyak orang yang putus asa. Tadinya adalah orang yang rohani, kuat di dalam Tuhan. Dengan adanya situasi ini banyak yang meninggalkan Tuhan, mundur dari iman yang benar. Sehingga dikatakan kita harus terus mempergunakan waktu dengan berguna. Karena apa? Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Banyak sekali perubahan yang kita lihat di lingkungan. Kita ada bahkan di tengah-tengah gereja. Orang-orang percaya. Pergunakan waktu dengan berguna. Bukan hanya, itu yang saya katakan tadi ada terjemahan yang sederhana tentang pergunakan waktu yang ada. Ialah pergunakan waktu dengan berguna. Kalau hanya mempergunakan waktu yang ada, saya percaya semua orang mempergunakan waktu yang ada. Saat untuk nonton khotbah atau ibadah online, bisa jadi dia mempergunakan waktu yang ada dengan menonton TV. Dia tetap mempergunakan waktu yang ada. Bisa aja dia mengabaikan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Saya percaya dia mempergunakan waktu yang ada. Tetapi yang dimaksud ialah pergunakanlah waktu yang Tuhan anugerahkan bagi saya dan saudara dengan berguna. Berguna yang bagaimana? Yang pertama, kalau saya katakan, baiklah kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan hanya kita pikirkan perkara-perkara yang di bawah. Baiklah kita memikirkan perkara-perkara surgawi. Karena itu sangat penting, dia adalah sumber segala-galanya. Bukan hanya perkara duniawi. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh memikirkan perkara dunia. Tapi ada keseimbangan, ada proporsional kita menjalani hidup ini. Sehingga kita tetap hidup di dalam arif dan bijaksana. Terus ada dalam posisi yang benar sebagai orang-orang yang telah ditebus. Kita harus memikirkan perkara-perkara yang kekal. Bukan juga kita hanya memikirkan perkara-perkara yang sementara. Itulah yang perlu kita pikirkan untuk mengisi waktu-waktu. Yang ada yang Tuhan percayakan untuk diisi dengan perkara-perkara juga yang dengan rohani. Dengan berguna. Itulah yang menjadikan kita arif bijaksana, itulah yang menjadikan iman kita tetap kuat di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah kesulitan hidup. Ada terus hubungan dengan Tuhan. Mengambil waktu untuk baca firman. Mengambil waktu untuk kita berdoa. Mengambil waktu untuk kita bangun mesbah keluarga. Itulah waktu-waktu yang berguna yang kita pakai. Bukan berarti bahwa yang lain tidak, tapi ada keseimbangan antara jasmani dan rohani. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan dan menasihatkan agar supaya kita berpadanan dengan kasih, dengan panggilan itu, yaitu hidup di dalam Tuhan, saling berbagi, saling mengasihi. Terus melekat kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Kenapa kita harus juga mempergunakan waktu yang ada dengan berguna? Waktu itu terbatas. Di dalam Alkitab ada beberapa terjemahan yang menjelaskan tentang waktu.
ada yang namanya waktu kronos. Kronos ini adalah waktu yang kita gunakan hari-hari. Seperti biasa. Hari ini adalah hari Jumat, besok Sabtu, Minggu, ketemu lagi Jumat. Bulan depan, nanti tahun depan akan ketemu. Waktu yang berjalan seperti biasa, itu kronos. Tapi yang Tuhan mau, pergunakanlah waktu dengan berguna dalam kronos, dalam waktu yang kita isi itu dengan hal-hal atau perkara surga, perkara rohani, perkara-perkara yang sesuai dengan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Sehingga janji firman Tuhan bahwa ada kairosnya Tuhan, ada waktunya Tuhan akan menunjukkan berkat buat kita. Berkat buat saya dan saudara. Ada kesempatan Tuhan berkata bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi kronos waktu-waktu yang kita jalani harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga tiba pada waktunya kita melihat janji Tuhan. Ya dan amin. Kita terus belajar. Terus merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Dimanapun kita ada. Sehingga kita terus ada dalam posisi yang benar. Sesuai dengan panggilan Allah buat saya dan saudara. Kita sudah ada di dalam keselamatan. Kita sudah ada di dalam terangnya yang ajaib. Kita tidak ada dalam posisi yang gelap. Tapi sudah dipindah ke dalam terang yang ajaib. Menerima karunia rohani. Tetapi mengingat hari ini, hari-hari inilah hari jahat. Tuhan katakan pergunakan waktu yang ada. Dan hidup bijaksana, hidup arif. Sehingga kita terus mempertahankan posisi itu. Sehingga ada janji yang luar biasa. Tuhan janjikan buat saya dan saudara. Bahwa penyertaannya untuk selama-lamanya buat saya dan saudara. Karena apa? Kita terus dalam area. Ada dalam posisi yang benar di hadapan Tuhan. Kesulitan apapun yang kita lakukan atau kita hadapi. Mari kita terus melakukan dengan benar. Kita terus melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Dengan ketulusan hati. Dengan sukacita. Tidak dengan satu paksaan. Karena dia sudah memberikan yang terbaik bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga kita terus menerima berkat-berkat yang dari Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul dalam hati kita, pikiran kita. Itu yang Tuhan siapkan bagi kita. Asalkan mari kita terus ada dalam posisi sesuai dengan apa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Terus ada dalam keselamatan. Apa yang kita kerjakan untuk anugerah yang Tuhan beri. Yaitu melakukan firman Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Menyenangkan akan hati Tuhan. Kita menjadi orang arif. Menjadi fondasi dasar apapun yang kita lakukan. Sesuai dengan firman. Dan saya percaya Roh Kudus yang akan terus menuntun hidup kita untuk melakukan kebenaran. Roh Kudus akan menuntun kita, menguatkan, memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan, Jemaat Ebenezer yang saya kasih dalam Tuhan. Mari apa yang sudah kita lakukan sampai saat ini. Tetap mengisi waktu-waktu yang dengan berguna. Kita terus lakukan itu. Karena dari itu iman kita terpelihara di dalam Tuhan. Oleh gembala memberikan satu program membaca firman Tuhan setiap hari. Satu pasal setiap hari. Lakukan
itu. Sehingga lewat firman Tuhan yang berakar di dalam kita, menjadi fondasi, dasar dalam setiap kita bertindak. Saya percaya kita akan terus ada dalam rencana Tuhan. Dan saya percaya kita akan memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Dan janji Tuhan, kemurahan, kebajikan akan terus mengikuti saya dan Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua yang tetap percaya, tetap beriman, tetap melakukan firman Tuhan, dan tetap melakukan kehendak Tuhan. Itu saja yang saya bisa bagikan pada pagi hari ini, biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita harus dengan sungguh-sungguh menjalani setiap hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu yang pesan firman Tuhan pagi ini. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Terus mengecek diri kita. Apakah benar saya sudah melakukan firman Tuhan atau tidak? Perhatikan, terus cek. Apakah hari ini saya sudah melakukan firman Tuhan atau belum? Kalau belum, ada waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Pergunakan waktu dengan berguna untuk terus berusaha oleh kekuatan Roh Kudus untuk melakukannya. Sehingga kita apa? Terus hidup arif, bijaksana. Dan akhirnya kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Kita akan melihat di tengah-tengah kesulitan ada tangan Tuhan yang terus menopang kita. Sebagaimana janji Tuhan, aku tidak akan meninggalkan, aku tidak akan membiarkan engkau berjalan sendiri. Puji nama Tuhan. Saya akhiri. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami sudah sama-sama mendengarkan dan merenungkan akan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikannya. Tapi hamba percaya dalam nama Tuhan Yesus, janji firman Tuhan, setiap firman yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Roh Kudus terus akan mengerjakan dalam setiap kehidupan kami. Kau mengingatkan kami Tuhan pagi hari ini untuk mempergunakan waktu dengan sebijaksana mungkin. Waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Dan mengingatkan kami bahwa kami terus hidup berpadanan dengan panggilan yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Untuk kami hidup di dalam kasih. Untuk kami hidup menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan lewat hidup kami. Mampukan kami, Roh Kudus itu melakukan setiap firman-Mu. Dan kami percaya bahwa berkat Allah terus Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menikmati ibadah kita. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kita dengar saat ini melalui firman yang sudah disampaikan, itu akan mengubah di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita tetap senantiasa memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang teguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kehidupan kita bisa menjadi berkat. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita serahkan kehidupan kita ke dalam tangan kuat kuasa-Nya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
Kami bersyukur kepadamu ya Allahku, di mana saat ini Tuhan Engkau masih memberikan kesempatan di dalam diri kami bersama-sama beribadah, menikmati puji-pujian, menikmati sorak-sorai di dalam Engkau, dan demikian juga menikmati firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengar saat ini, kami percaya itu semua datangnya daripada Engkau. Hidup kami diubahkan Tuhan oleh firman-Mu. Hidup kami dipulihkan oleh firman-Mu Tuhan. Hidup kami disembuhkan oleh firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam firman-Mu ada kuasa. Dan itu telah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam kasih kemurahan-Mu. Dan biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, tetap nama Tuhan dipermuliakan. Mari saudara-saudara, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah Engkau senantiasa mengucap syukur oleh karena kemurahan-kemurahan Tuhan yang diberikan di dalam kehidupanmu senantiasa. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah setiap langkahmu, bahkan diberkatilah tempat tidurmu. Berkat kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan berkat kekuatan yang datang daripada Allah Bapa kita dan berkat penyertaan di dalam Roh Kudus akan senantiasa menyertai dalam kehidupan kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.